Oke, tetap lanjut kita mengabarkan tentang Rohingya walaupun akun ini terancam untuk di-banned, tapi ya mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi. Dan sekarang saya akan mengabarkan berita terbaru tentang Rohingya. Ini di Jawa Timur sudah kecolongan. Jawa Timur sudah ada 100 orang Rohingya lebih yang masuk ke Tulungagung dan 10 di antara mereka sudah masuk ke DPT untuk pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan 3 hari lagi. Jadi tanggal 14 nanti kan pemilu. Nah ini kemarin tanggal 10 kemarin sudah ditemukan 10 DPT atas nama warga asing Rohingya. Oke, kita dengarkan dulu beritanya seperti apa, baru nanti kita periksa lebih teliti lagi berita ini seperti apa isinya, ada berapa orang yang masuk DPT dan ada berapa jumlah yang pastinya yang diberitakan Rohingya ada di Tulungagung. Oke, ini dia beritanya. Komisi Pemilihan Umum KPU Tulungagung Jawa Timur kembali menemukan 10 orang warga negara asing Rohingya masuk dalam DPT atau daftar pemilih tetap pemilu 2024. 7 orang diantaranya sudah diusulkan untuk dicoret. Komisioner KPU Tulungagung, Safari Hasan, hari Minggu 10 Februari 2024 mengatakan, temuan itu diketahui setelah pihaknya melakukan pelacakan usai menerima data dari kantor imigrasi Kota Blitar terkait WNA Rohingya yang tinggal di Tulungagung. Menurut Safari Hasan, awalnya setelah ada temuan WNA pengungsi Rohingya masuk DPT yang dahulu pada pertengahan bulan Januari 2024, selanjutnya KPU berkirim surat lagi ke kantor imigrasi Blitar untuk meminta data-data WNA yang tinggal di Tulungagung. Pada tanggal 3 Februari 2024, KPU Tulungagung menerima daftar warga negara asing di Tulungagung dari KPU Jawa Timur yang disebut bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham dengan jumlah 15 orang. Nah, KPU minta data orang asing ataupun imigran Rohingya ini dari imigrasi. Ternyata diberikanlah waktu itu tanggal berapa, 3 Februari ya, diberikanlah data sebanyak 15 orang. Nah, sumber data itu dari Kemenkumham. Lalu KPU tidak percaya begitu saja, dan KPU akhirnya melakukan lagi penyidikan dan ditemukan ternyata jumlahnya mereka adalah ratusan orang, dan itu sumbernya dari ketidakpercayaan KPU tentang jumlah yang begitu sedikit yang diberikan oleh pihak imigrasi. Dan imigrasi sumbernya berasal dari Kemenkumham. Nah, seperti apa lanjutannya? Mari kita simak lagi. Namun KPU Tulungagung kurang yakin, kenapa jumlahnya sedikit sekali. Maka selanjutnya KPU Tulungagung berkoordinasi langsung dengan imigrasi yang hasilnya, kantor imigrasi Blitar memberikan data jumlah warga negara asing di Tulungagung, Jawa Timur mencapai 115 orang. Akhirnya, setelah minta data pasti, ditemukannya data itu dari imigrasi yaitu 115 orang. Ada apa? Kenapa ini ditutup-tutupi? Ini kenapa? Sehingga data segitu banyak orang yang dimasukkan awalnya hanya 15 orang. Ada permainan apa di belakang? Nah, itu wajib kita curigai bahwa ini sudah hampir masuk masa pemilu. Jadi ini membahayakan. Ada permainan apa di balik para Rohingya ini? Oke, lanjut. Mereka semua tersebar di berbagai kecamatan. KPU akhirnya merespon cepat data itu dengan menggerakkan seluruh petugas ad hoc PPK dan PPS untuk melakukan pencarian 115 warga negara asing tersebut. KPU juga menyisir nama-nama mereka dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024. Dan ditemukan lagi ada 10 orang Rohingya yang masuk ke dalam DPT. Safari menjelaskan, terkait temuan itu, KPU Tulungagung langsung mengambil sikap dengan mengusulkan pencoretan 7 nama WNA dari daftar pemilih tetap. Ya, setelah diteliti ternyata ditemukan 10 warga negara asing itu sudah tercantum jadi daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024, yaitu nanti akan dilaksanakan 3 hari yang akan datang. Namun, kenapa yang diusulkan untuk dicoret daftar namanya itu hanya 7, dan yang 3 itu kenapa? Yang 3 itu kenapa dipertahankan? Nah,
Kalau memang mereka itu yang 3 orang itu memang warga negara asing juga, coret juga dong, nggak usah bertele-tele gitu loh. Oke, lanjut. Sedangkan 3 orang yang lain masih dikonsultasikan dengan KPU Provinsi Jawa Timur. 3 orang yang dimaksud itu diduga memiliki kewarganegaraan ganda. Ketiganya terdaftar sebagai warga negara asing di Imigrasi Blitar, namun di sisi lain mereka telah memiliki KTP elektronik warga negara Indonesia. Nah ini yang kebiasaan di Indonesia itu seperti ini. Sudah jelas-jelas mereka masih memiliki KTP asing atau masih diakui sebagai warga asing. Kenapa di Indonesia dia juga mempunyai KTP warga negara Indonesia? Itu kan aneh. Dari mana dia dapat KTP itu sedangkan dia masih tercatat sebagai warga negara asing, atau di suatu negara sana mereka itu masih diakui sebagai warganya. Kok di sini juga dapat KTP diakui sebagai warga juga? Nah, dari mana? Itu harus diusut juga. Oke, lanjut. Dengan usulan pencoretan 7 WNA Rohingya tersebut, KPU Tulungagung memastikan para WNA itu tidak akan mendapatkan surat undangan memilih dari KPPS. Dan para WNA itu juga otomatis tidak bisa menggunakan hak suaranya. Lolosnya 10 warga negara asing dalam DPT Pemilu 2024 tersebut menjadi catatan tersendiri di KPU Tulungagung, Jawa Timur. Ya, dari pertama KPU meminta data dari imigrasi. Imigrasi memberikan data sejumlah 15 orang dan data itu diambil atau diperoleh dari Kemenkumham. Itu awalnya. Lalu KPU tidak percaya begitu saja, lalu meminta lagi data yang sebenarnya warga asing yang ada di Tulungagung itu ada berapa. Ternyata di imigrasi tercatat sejumlah 115 orang. Dan 10 orang sudah tercantum sebagai DPT untuk pemilu yang akan datang. Lalu di berita sebelumnya di bulan Januari itu 1 orang masuk daftar DPT juga, itu sudah dicoret. Dan ini ada 10 yang 7 sudah dicoret, berarti tinggal 3 yang belum dipastikan dicoret atau tidak. Karena yang 3 ini memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi di Indonesia punya KTP, di luar negeri masih punya KTP. Jadi orang asing memiliki KTP di Indonesia itu bagaimana caranya? Dari mana dia dapat KTP, dan itu harus diselidiki seharusnya. Itu harus selidiki sampai tuntas seharusnya. Dari mana? Siapa yang memberikan dia KTP? Dia dapatnya dari mana gitu loh. Jangan cuma karena cuma karena KTP doang lalu tidak diusut, dan saya yakin berita ini tidak akan ada. Masalah siapa yang membuatkan KTP, dia buat KTP di mana, nggak akan ada berita tentang ini. Pasti sudah hilang begitu saja. Nah ini ceritanya ini warga Jawa Timur, khususnya di Tulungagung ini sudah kecolongan. Jadi kecolongan sudah 115 orang warga asing yang masuk ke Jawa Timur. Dan dari mana mereka masuknya? Padahal Rohingya kan sumbernya dari Aceh, pintu masuknya dari Aceh, kok sekarang bisa banyak yang masuk ke Jawa Timur. Dan mungkin dengan jumlah 115 ini bukan hanya Rohingya saja, mungkin ada warga asing dari negara lain. Tapi yang diberitakan dalam berita tadi itu adalah Rohingya. Kok sudah sebanyak itu yang masuk ke sono? Kan belum dikasih pulau aja mereka sudah menyebar kemana-mana, apalagi nanti dikasih pulau. Nggak mungkin dia mau menetap di pulau itu. Mereka pasti keluar dari pulau menyebar di semua wilayah di Indonesia. Sekarang aja yang masih gencar-gencarnya penolakan, mereka bisa sampai ke Jawa Timur dari Aceh. Lah apalagi nanti kalau sudah diberi pulau, tidak ada lagi yang menolak, sampai kemana-mana. Indonesia penuh dengan mereka nanti. Apalagi mereka kerjanya beternak dan beranak pinak, bludak nanti. Oke, mungkin seperti itu dulu kabar sore ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya.